Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Bunga Damayanti. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas proyek akhir dari mata kuliah filsafat. Pada video kali ini, saya mengambil materi filsafat ilmu sarana ilmiah yang membahas tentang pentingnya cara berpikir ilmiah dan alat-alat penunjangnya, seperti bahasa, logika, matematika, dan statistika. Pertama-tama kita harus tahu apa itu berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir yang dilakukan secara logis dan empiris. Artinya kita menggunakan akal sehat dan penalaran yang masuk akal. Lalu membuktikannya dengan data atau fakta nyata. Menurut Mustafa dan Anas pada 2016, berpikir ilmiah tidak hanya mengandalkan logika, tapi juga etika, bukti empiris, dan pertimbangan rasional dalam mencapai pengetahuan yang benar. Lalu, apa saja sarana dalam berpikir ilmiah? Ada 4 sarana dalam berpikir ilmiah. Yang pertama ada bahasa, kedua logika, ketiga matematika, dan keempat statistika. Kita masuk ke sarana yang pertama, yaitu bahasa. Bahasa adalah alat utama manusia untuk berpikir dan berkomunikasi. Menurut Juju, bahasa merupakan simbol bunyi dan lambang yang menyampaikan makna. Fungsi bahasa dalam berpikir ilmiah sendiri untuk menyusun dan menyampaikan pengetahuan secara logis dan sistematis. Rudolf Carnap membagi fungsi bahasa menjadi 2. Fungsi yang pertama yaitu fungsi ekspresif, untuk menyatakan perasaan. Yang kedua ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif yaitu untuk menyampaikan fakta secara rasional. Dalam konteks ilmu, bahasa ilmiah memiliki unsur khas, seperti simbol, definisi, dan kalimat logis yang bisa diuji. Bahasa juga menjadi sarana komunikasi ilmiah dan berpikir kognitif yang abstrak. Yang kedua, kita masuk ke sarana yang kedua, yaitu logika. Secara etimologi, logika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang berarti akal atau pikiran. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Dalam berpikir ilmiah, logika sangat penting. Kenapa penting? Karena memastikan penalaran kita itu tetap konsisten. Logika juga membantu kita menilai benar atau salahnya suatu argumen secara rasional. Aristoteles membagi logika menjadi 2. Yang pertama ada logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal umum ke khusus. Contohnya, semua manusia akan mati. Si A itu manusia, maka si A itu pasti akan mati. Yang kedua ada logika induktif, dari hal khusus ke kesimpulan umum. Contohnya, si A, si B, si C itu kan semuanya manusia, dan manusia itu mati. Berarti semua manusia akan mati. Yang ketiga, kita masuk ke sarana yang ketiga, yaitu matematika. Matematika adalah alat berpikir ilmiah yang sangat penting dalam perhitungan, pengukuran, dan analisis. Ia membantu kita mengekspresikan fenomena secara kuantitatif dan mengambil keputusan berbasis data. Menurut Suherman, pada tahun 2008, kemampuan berpikir ilmiah melalui matematika itu mencakup yang pertama, menggunakan algoritma. Yang kedua, melakukan manipulasi matematis. Yang ketiga, menemukan pola. Dan yang keempat, menyajikan informasi dalam bentuk tabel atau grafik. Matematika juga memiliki sifat-sifat ilmiah seperti logis, universal, terus deduktif, dan fleksibel terhadap data. Oke, selanjutnya kita masuk ke sarana yang keempat, yaitu statistika. Statistika berasal dari kata status yang berarti negara. Dahulu statistika itu digunakan untuk kepentingan negara. Namun, kini lebih luas digunakan dalam ilmu pengetahuan. Statistika adalah metode untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data. Menurut Sujana, statistika digunakan untuk menyusun kesimpulan ilmiah berdasarkan fakta. Statistika dalam berpikir ilmiah sangat-sangat besar.
Antara lain, yang pertama itu menentukan sampel penelitian yang representatif. Yang kedua, menguji validitas dan reliabilitas alat ukur, menyajikan data secara informatif. Yang terakhir, menguji hipotesis dan menarik kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya, dari keempat tadi, filsafat ilmu memberikan landasan cara berpikir yang rasional, logis, dan bertanggung jawab. Melalui sarana bahasa, logika, matematika, dan statistika, kita diajak untuk berpikir secara ilmiah, yaitu berpikir berdasarkan fakta, bukan hanya asumsi. Dengan cara ini, pengetahuan yang kita hasilkan bisa lebih akurat, teruji, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.